Hai, perkenalkan nama saya Melani Sari Putri Borisitorus dengan NIM C1C023. Saya dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah serta konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikiran Islam. Nah, sebelum memasuki materinya, latar belakang dari judul ini adalah perkembangan lembaga keuangan syariah di dunia, termasuk di Indonesia, mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan. Dalam praktiknya, sistem keuangan syariah menuntut adanya mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dibutuhkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang khas dan berbeda dari sistem konvensional. Nah, di sini saya akan membahas tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Perbankan syariah merupakan bagian dari entitas syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediari keuangan yang diharapkan dapat menampilkan dirinya secara baik dibandingkan dengan perbankan dengan sistem yang lain. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang paradigma transaksi syariah, yang dimana transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan secara mental dan spiritual. Yang B adalah karakteristik transaksi syariah. Karakteristik transaksi syariah ini yang pertama itu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Yang keempat, komoditas. Yang kelima, tidak mengandung unsur riba. Yang selanjutnya, tidak mengandung unsur kejaliman, tidak mengandung unsur masyir, tidak mengandung unsur grahar, tidak mengandung unsur graham, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jelas dan benar, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa, dan yang terakhir adalah tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. C. Prinsip dan konsep akuntansi. Jadi prinsip yang pertama itu adalah konsep kesatuan usaha, konsep kelangsungan hidup, konsep harga pokok, konsep kesatuan pengukuran, konsep periode waktu, konsep objektivitas, konsep keterbukaan, konsep konsistensi, dan konsep konservatisme. Selanjutnya adalah tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perbankan syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya yang pertama itu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapat, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga adalah informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab. Yang keempat adalah informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syariah. Tujuan laporan keuangan dalam akuntansi konvensional. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun ini tujuannya adalah memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi secara umum, menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. F adalah keterbatasan laporan keuangan.
Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen mempunyai tujuan untuk memberikan informasi dari posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Yang pertama itu adalah laporan keuangan dibuat secara periodik, pada dasarnya merupakan interim report. Yang kedua, laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatan bersifat pasti dan tepat. Yang ketiga adalah laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan. Yang keempat adalah laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. G. Asumsi dasar. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pembahasan kedua, kita akan membahas tentang konsep dasar akuntansi menurut AAOIIV. Konsep dasar akuntansi menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang membedakan dari akuntansi konvensional. Tujuannya bukan hanya menyajikan informasi keuangan yang andal, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Yang berikut penjelasan konsep dasarnya secara sistematis. Yang pertama adalah prinsip kepatuhan syariah. Yang kedua, prinsip akuntabilitas. Yang ketiga, prinsip keadilan. Keempat, prinsip kebenaran dan kejujuran. Kelima, prinsip pengungkapan penuh. Keenam, prinsip substansi mengungguli bentuk. Yang ketujuh, prinsip entitas terpisah. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar akuntansi dalam perspektif Islam. Bagi institusi keuangan syariah, adanya konsep-konsep dasar akuntansi merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini membuatnya penting untuk meneliti kesesuaian konsep-konsep tersebut dengan hukum Islam. Menurut Al-Tegani Abdul Qadir Ahmad, yang pertama adalah konsep economic entity, yang kedua konsep going concern, yang ketiga pengguna unit moneter, yang keempat periode waktu, yang kelima konsep konservatisme, yang keenam konsep biaya historis, yang ketujuh konsep pengakuan pendapatan dalam, yang kedelapan prinsip mempertemukan, yang kesembilan konsep konsistensis, yang kesepuluh konsep pengungkapan lengkap. Jadi dalam materi ini sudah dijelaskan tentang konsep tersebut. Boleh kita baca secara bersama. Nah, tiba saatnya kita di kesimpulan. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas spiritual dan kondisi kepada Allah dan masyarakat. Meskipun beberapa konsep masih menjadi perdebatan, sehingga pada akhirnya akuntansi syariah merupakan integrasi antara ilmu akuntansi modern dan nilai-nilai Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.